Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Saya doakan semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada hari ini kita akan membahas permasalahan benih tanaman. Mulai dari falsafah benih, dinamika benih, fenomena benih, dan peraturan tentang produksi dan penjualan benih di Indonesia. Kita semua menyadari dan mengetahui bahwa benih yang kecil mungil itu mempunyai informasi kehidupan yang besar dan luar biasa. Bayangkan kita ambil contoh satu butir benih jagung yang mungil ketika dia mulai berkecambah, pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan generatif, dan berproduksi. Semua informasi pertumbuhan dan perkembangan dan hasil tersebut semua terekam dalam benih yang mungil tadi. Semakin banyak kita mempelajari benih, maka semakin tunduk kita, betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Tuhan yang Maha Kuasa. Benih adalah biji tanaman yang digunakan untuk tujuan pertanaman atau usaha tani. Sedangkan teknologi benih adalah ilmu mengenai cara untuk memperbaiki sifat genetik dan fisik dari benih. Cara untuk mendapatkan dan memperbaiki sifat-sifat genetik dan fisik dari benih mencakup 7 kegiatan. Yang pertama adalah pengembangan varietas, mulai dari hibrida, GMO, dan lain-lain. Yang kedua adalah penilaian dan pelepasan varietas. Yang ketiga adalah produksi benih. Yang keempat, pengolahan. Yang kelima, penyimpanan. Keenam, pengujian benih. Dan untuk yang ketujuh, sertifikasi benih. Falsafah benih. Falsafah tanaman mini. Benih merupakan tanaman seutuhnya meskipun sangat kecil secara fisik. Mengingat benih adalah perwujudan mini tanaman sesungguhnya, maka dalam mengelola benih harus waspada agar tidak ada kerusakan. Falsafah kecil tapi indah. Benih itu kecil tapi sangat efisien menyimpan energi untuk suatu ketika tumbuh dengan baik. Falsafah optimisme. Benih yang dihasilkan harus memiliki kemampuan untuk menjanjikan produk cemerlang di masa datang. Benih mengandung optimisme karena yang dihasilkan hari ini adalah janji untuk esok hari. Sedangkan batasan benih adalah dari sisi agronomi, benih adalah sarana produksi. Jadi benih harus mempunyai daya kecambah yang tinggi dan vigor yang tinggi untuk hasil yang maksimal. Yang kedua, benih adalah bukan objek pasca panen. Jadi benih itu adalah komoditas pratanam di mana proses produksinya harus disiapkan sebagai sumber yang ditanam. Yang ketiga, benih adalah sarana produksi. Sehingga benih harus memiliki mutu genetik yang tinggi. Untuk itu dituntut moralitas dan dedikasi bagi pedagang untuk menyediakan benih dengan mutu yang tinggi. Keempat, untuk mendapatkan nilai tambah, yaitu adanya keuntungan dari produsen dan konsumen. Kelima, fungsional benih tidak sama dengan biji. Yang keenam, struktur benih sama dengan biji karena merupakan biji tumbuhan atau botani yang terstruktur dalam anatomi sebagai bakal biji yang dibuat. Yang ketujuh adalah benih agronomis, maksudnya pencapaian hasil maksimum dan produksi optimum pada kondisi optimum dan kurang optimum. Kedelapan, benih adalah wahana untuk teknologi maju. Dalam pemulihan tanaman, usaha teknologi maju dalam perbanyakan dengan mempertahankan vigor dan menjaga kemudian sifat unggul benih adalah hal yang utama.
Selanjutnya, benih adalah wahana bioteknologi. Benih itu dilahirkan dari rekayasa manusia untuk kepentingan spesifik yang didapat dari rekayasa genetik yang canggih. Standar mutu dalam teknologi benih. Pertama, mutu fisik adalah benih yang bersih, tidak saja bersih dari kotoran fisik seperti pasir, tanah, tangkai, dan daun kering, tetapi juga bersih dari campuran benih mati, abnormal fisik, dan benih kosong, atau bagian benih seperti kulit, endosperm, pecahan kotiledon. Mutu genetik mengandung genetik yang baik dan seragam, baik keseragaman genetik dan fenotip atau penampilan tanaman. Mutu fisiologis harus mencerminkan kemampuan benih untuk bisa hidup normal dalam kisaran keadaan alam yang luas dan mampu tumbuh cepat dan merata. Prosedur produksi dan penjualan benih. Benih yang akan dijual dan diedarkan di Indonesia harus memiliki izin. Yang pertama adalah izin pelepasan varietas. Dikukuhkan dalam SK pelepasan varietas dari Menteri Pertanian. Dan yang kedua adalah sertifikasi benih yang dikeluarkan oleh BPSB. Selanjutnya, untuk pelepasan varietas, kita harus melakukan tahapan seperti ini. Yang pertama adalah pendaftaran rencana pengujian. Yang kedua, supervisi pengujian. Yang ketiga, permohonan pelepasan. Yang keempat, penilaian oleh tim penilai dan pelepas varietas. Dan yang kelima, tahapan dan waktu proses pelepasan varietas. Selanjutnya, setelah ada izin pelepasan, kita melakukan sertifikasi benih untuk benih yang akan diedarkan. Pertama adalah mengajukan permohonan sertifikasi. Yang kedua, melakukan pengendalian mutu internal. Yang ketiga, memberitahu BPSB ketika pemeriksaan eksternal seperti di lapangan, processing, penyimpanan, gudang maupun laboratorium. Dan yang keempat, membayar semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan jasa pelayanan BPSB. Tahapan pelepasan varietas maupun tahapan sertifikasi benih mempunyai prosedur sendiri-sendiri. Bapak, Ibu, Saudara petani maju Indonesia, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang benih. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa memotivasi kita untuk melakukan budidaya tanaman jagung dengan baik dan benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.